أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan dan haturkan atas anugerah dan nikmatnya pada kesempatan kali ini bisa berkumpul dalam majlis ilmu, meluangkan waktu ba'dal isya, bahkan mungkin sudah nunggu saya datang terlambat. Maka tentunya secara pribadi kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga apa yang jamaah sabari dari waktu isya sampai kemudian nanti berakhir kajian menjadi timbangan pemberat amal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kami diundang kajian ba'dal isya, dan bisa dipastikan jamaah, saya itu memang tidak pernah memiliki jadwal rutin kajian ba'da isya. Kalau ada yang minta rutin, insya Allah saya tolak. Ya, minta kajian ba'da isya rutin, nanti saya tolak. Ya, karena kajian saya yang rutin itu cuma ba'dal maghrib. Maka kenapa saya melakukan demikian? Karena sebelum saya jelaskan panjang lebar, saya ingin bertanya kepada para jamaah. Standar kaum muslimin dan muslimat bangun di waktu paginya jam berapa? Oh, pertanyaan saya sing salah. Lek nganggo jam bingung malah. Standar muslimin dan muslimat bangun pagi kapan? Pun jenengan jawab. Kapan, Pak? Maksimal pun bukan standar. Maksimal telat tangi. Jenengan ungu saking sare niku kapan? Monggo dijawab. Kapan Mas sing buri ini? Subuh. Lah subuh nggih kula kiter melih. Subuh niku sing pas kapan? Adzan subuh, qomat subuh, apa imam salam salat subuh? Apa wayahe subuh wis entek, srengenge mlethek, sing pundi? Ya, subuh niku kan sing jelas sing pundi? Adzan subuh. Masya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pertanyaan yang sebetulnya simple, tapi kok hari ini kita bingung meh jawab. Padahal kan harusnya kita sudah tahu, orang yang beriman
paling telat tangi kuwi kapan? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam punya rumusan dalam hal ini. Ya. Dan ini menjadi kebiasaan para sahabat. Bilih muslimin niku telat wancinipun tangi saat mendengar adzan pertama subuh. Nah, mungkin enten sing kaget. Ya subuh emang enek adzan piro? Kok enek sing pertama barang? Nah niki Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di zaman Nabi SAW, Nabi niku kagungan dua muadzin. Muadzin teng zaman Nabi niku setunggal Bilal, naminipun setunggalipun Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. Niki tukang adzan Masjid Nabawi rikala semono. Nah, sahabat kalih niki Bilal lan Abdullah bin Ummi Maktum niki saged gonta-gantian di rolling teng wanci-wancinipun salat duhur Bilal sing ada, engko asar Abdullah bin Ummi Maktum saged niku. Maghrib Bilane, Isya Abdullah bin Ummi Maktum niku saged di rolling. Lah ketemu wayahe subuh, dua-duanya harus ada. Kenapa? Karena di zaman Rasul, dan ini sampai hari ini ada di Mekah, ada di Madinah, di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, subuh itu dikenal dengan 2 kali adzan. Adzan yang kedua itulah menandakan masuknya waktu subuhan. Manjinge wayahe salat subuh niku adzan sing keloro. Berarti enten meneh sadurunge adzan, itulah yang disebut adzan pertama. Belum manjing, belum masuk waktu subuh. Ya. Lah itu gantian, terkadang Bilal sing adzan pertama, Abdullah bin Ummi Maktum sing adzan kedua, atau rollingan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ngendikan, apa fungsi adzan pertama? Fungsi adzan pertama, Rasul menerangkan liyastariha qiyamahu waliyaquma, ya, liyastariha qiyamahu waliyuqidha manamahu. Fungsi adzan pertama yaitu supaya orang-orang yang semalaman atau sebelum waktu adzan pertama tadi sudah bangun, sudah qiyamul lail, sampun tahajud, sampun wirid dzikir, sampun maos Quran, sampun ngamal-ngamal ibadah wengi, maka ketika mendengar azan pertama gek leren. Waktunya istirahat bagi yang semalam tahajud. Dan bagi yang semalam suntuk angkel tilem, maka ketika mendengar adzan pertama gendang tangi. Itulah maksimal batasan idealnya orang muslim dan muslimah bangun pagi. Kapan Pak Allah? Ketika adzan pertama. Nah, jarak antara adzan pertama dan adzan kedua itu berapa? Lek di zaman Nabi Muhammad, ya, riyen deleng enten kecanggihan toa, ya, salon, mikrofon dereng enten. Bilal niku biasa adzan niku mancik omah sing paling dhuwur teng Madinah. Niku omahe Hafsah, termasuk dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, putri Umar bin Khattab. Ya, omahe wong Arab niku kan
Jog biyen sampai sakniki kan mboten enten gendenge. Dak-dakan kabeh. Nggih to, bentuke kotak-kotak ngoten mawon. Lah niku bila dari luar itu ada tangga untuk menuju atap atau loteng rumahnya Hafsah, itulah bangunan tertinggi. Njur adzan. Engko lek wis bar adzan la ilaha illallah pun leren sedelet Bilal medun kok trundakan. Terus goleki Abdullah bin Umi Maktum, tugasmu saiki. Nah, Abdullah bin Umi Maktum niku piyantun sing tunanetra. Mboten saged ningali wuta. Dados biasanya lek munggah trundakan nggih alon-alon. Lek pun dugi dhuwur ya, Abdullah bin Umi Maktum adzan. Berarti jarake suwi napa mboten niku? Mboten. Menawi riwayat Anas bin Malik nerangaken qadra khamsina ayat. Lek awake dhewe maca Quran, ayat-ayat sing gak terlalu dawa, gak terlalu endek, niku nggih kirang langkung 50 ayat. Lek dimeniti jaman sakmenten teng Masjidil Haram napa teng Masjid Nabawi, jarak antara adzan pertama dan adzan kedua kurang lebih 20 menit. Mentok setengah jam. Lelek sakniki subuh umpamane jam 4:30. Niku kan berarti adzan subuhe, adzan keduane setengah gangsal. Berarti adzan pertamane jam pinten? Jam sekawan. Nah ini insya Allah nggak banyak orang protes, ya. Sing gawe protes niku lek subuhe jam 4:30, adzan pertama nih 3:30. Lah niku mesti diprotes. Ya kan? Adzan opo sik 3:30. Ya, lah niku pancen ya kedisian banget nih. Jaraknya enggak terlalu panjang. Ya, antara 20 menit ke setengah jam. Mila menawi muslim muslimat niku saged wungu di adzan pertama. Nggih, ibarate wau jam sekawan pun manjing salat subuh napa dereng? Sampun manjing salat subuh dereng? Dereng. Berarti kalau kita ambil wudu kemudian salat 2 rakaat, diniati salat tahajud napa qiyamul lail, saged napa mboten? Saged. Karena itu fungsi dari adzan pertama sing sewengi utuh. Cara bahasa kasar ini batang, ya, karena bahasa hadisnya gitu. Bahasa hadisnya itu ibarat bangkai. Lah mosok menungso dikei urip kalian Allah Subhanahu wa taala, mboten enten istilahnya laporan ibadah malam. Ya. Lah jenenge benjing lek ketemu Allah, laporan pertanggungjawaban isine kaya napa? Salat wajib tuntas alhamdulillah, poso wajib tuntas alhamdulillah. Ternyata salat sunai yo enek alhamdulillah, poso sunai enek alhamdulillah. Tinggal laporan ibadah malam nih. Lah kok dibuka buku amalan kotong lompong. Gek neng ndi? Syukure alhamdulillah setahun niku enten 1 bulan sing disebut dengan bulan Ramadan. Lah kula lan panjenengan niku terangkat dengan enten sasi poso, Pak. Karena di bulan Ramadan itulah ada ibadah malam, salat sunnah selepas salat isya, napa niku? Tarawih. Jadi orang itu ngisi-ngisini. Buka buku laporan ibadah malam, kok kotor. Lah ketemu sasi Ramadan, lumayan, kena catetane sesasi, lumayan niku. Nah tapi mosok yo Ramadan tok niku lho. Ya, kalau bisa kan meningkat. Lah bagaimana kita bisa memulainya? Nggih jenengan kembali kepada diri masing-masing. Enten wong sing wah, kula lek dadak nunggu tengah wengi
angel leh tangi. Menawi kula salat malam sadurunge tilem saged angsal raketang sak rakaat salat witir mboten napa-napa. Sah salat malamnya itu. Cuma kalau bicara afdolnya, keutamaannya ya, maka dikerjakan ketika kita bangun dari tidur malam maksudnya. Nah kapan? Itu tadi Pak, setidaknya ketika azan pertama kita bangun ya, masih ada 15 menit, masih ada 20 menit, umpamanya seenak 5 menit baik. Jarak antara kita bangun dan ambil wudu dengan azan subuh, azan kedua, bisa nggak kira-kira kalau kita sholat mung sak rakaat? Saged Pak. Ya. Ini sempurnanya Islam. Sampai membahas pembahasan terkait dengan kapan kita ini bangun. Nah, milo lek menawi dereng enten sistem adzan pertama dan adzan kedua, lah nanti mungkin bisa dirembuk kerjasama antara takmir masjid kalian tokoh masyarakat RT. Nah itu bagaimana kalau masjid itu ada adzan subuh 2 kali ya, yang satu adzan pertama digugah menungso niku ya, termasuk kula lan panjenengan. Lah adzan keduanya sebagai penunjuk bahwa telah masuk waktu subuh. Jadi lek sing adzan pertama sampun wungu, sampun duwe wudu, insyaallah adzan kedua melampah teng masjid khususnya yang laki-laki pun enak. Gak ono ceritane kemrungsung. Ya, mboten enten ceritane ya salat subuh kerinan tuh mboten enten. Kalau kita memakai ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bangunnya itu sebelum subuh ya, jarak berapa menit. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Menawi kula lan panjenengan saged memahami wedal sing paling ideal bangunnya di waktu pagi, pertanyaan selanjutnya berarti terkait dengan apa? Wancine jenengan sare. Ya, ini rantai yang sangat berhubungan erat. Pengen iso tangi jam 4. Lah jenengan leh sare jam 3:30. Ya, kita sakit mboten nih. Ya, pengen tangi jam 4. Oh, 3:30 nembe mapan. Ya lho. Lah niku dilek-lek ning ngene uang wabet. Maka kita tanya lagi, bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur? Nabi Muhammad niku dalam sehari semalam sarene ping 3, Pak. 3 kali Rasul sare. Jenengan sarene ping pinten? Pisan. Lek umpamane nek sing longgar awan kadang ping kalih. Tidurnya lebih banyak Rasul 3 kali. Tapi lek du jumlah yakin suwe jenengan. Jumlahe lek sare kata Nabi niku sedina sewengi ping 3. Ya. Lah wae dhewe enek sing ping pisan, enek sing ping pindho, tapi dawa-dawa. Menawi Nabi sare jarake endek-endek. Sing pertama kapan? Nah niki. Biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bangun di pertengahan malam. Ya, karena beliau punya tanggung jawab untuk qiyamul lail setiap hari. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi.
"Hei Muhammad," ya, manusia yang berselimut saat itu. Ini ayat buat Nabi Muhammad. "Tani, bangun, ya, tegakkanlah sholat malam. Setengah, ya, separuh malam atau kurang titik atau lebih punjul titik, silakan." Maka Rasul biasanya pertengahan malam bangun, ya, kemudian sholat tahajud, dan ketika adzan pertama dikumandangkan, beliau kemudian sare. Sampai kapan? Sampai kemudian adzan kedua. Yo paling tidak seperempat jam, 20 menit niku. Niku tidur Rasul yang pertama. Tidur Nabi yang kedua yang dikenal dengan qailulah. Nah, qailulah niku manjinge wayahe dhuwur. Lek dhuwur jam-jam 12, ya qailulah niku nggih jam-jam 11 rapat sampai setengah 12 ngoten niku. Terus Nabi sare sing nomor kalih niku 15 atau setengah jam sebelum masuknya waktu zuhur. Nah, niku jenengan mesti mboten saged praktek nih wong wayahe kerja nih. Ya. Tapi dulu sahabat karena di pasar kerjanya, sebelum masuk waktu zuhur mereka sudah istirahat dulu. Tidur. Ya. Atau setidaknya kalau nggak bisa sebelum zuhur, selepas zuhur. Habis sholat zuhur tidur Pak, rakitan setengah jam. Niku iso seger. Jenengan buktekne. Wong niki ilmune Rasul kok. Ya, sampai ada hari ini perusahaan-perusahaan besar, ya, perusahaan farmasi, perusahaan otomotif, perusahaan macam-macam nih, yang diantara program kerjanya bagi karyawannya, lek wayahe jam 12 menuju jam 1 pokoknya kudu leren, lek iso turu. Sampai ada lembaga sleeping foundation barang, ya, Masya Allah, urusan turu dibahas sebagai peningkatan produktivitas kerja. Ini padahal non muslim sing gunakne. Lah ilmunya dari mana? Dari Islam. Itu tidur Rasul 15 menit, setengah jam siang hari. Dan yang terakhir kapan? Ba'dal Isya. Ya, artinya awal malam, habis sholat Isya sampai pertengahan malam itu tadi Rasul tidur lagi 3 kali. Nah ini, ya, Milo selepas Nabi Muhammad SAW wafat, ya, istri-istri beliau yang terus berada di rumah-rumah di samping Masjid Nabawi, contohipun istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Gitu. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha itu punya ponaan-ponaan. Anake Zubair bin Awam, enten sing namine Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair niku. Nah, ketika mereka masa kanak-kanak itu bar salat maghrib, bar salat isya teng Masjid Nabawi niku lek balik neng mlebu omahe Aisyah isine kur gojek playon. Jenenge lare-lare, Pak. Gojek playon niku bagian dari kehidupan anak-anak. Nah, tapi Aisyah menegur mereka dengan ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Ponakanku, ojo playon bar isya. Ya, kemudian menyampaikan karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana nabiyyu yaqrahun naum qablahu wasamar ba'dahu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum isya dan begadang sehabis isya. Ini konsep harian orang muslim ngaten iki, Pak. Simpel jane.
Nabi membenci tidur sadurunge Isya, berarti bar maghrib niku. Ya. Dan begadang sehabis Isya. Nah, berangkat dari hadis inilah kula niku secara pribadi menolak kajian ba'da Isya. Ya, sing rutin. Nah, lek rutin kan mesti. Enten riyen diundang untuk daerah Weru Pak, bar Isya. Kajian jam 8 dugi setengah 10. Lah kula mbales, lah kula sampai cemani jam pinten, Mas? Oh jenengan daleme kurang 5 langkah teko omah. Lah kula nek sak jam setengah. Ya, lah artinya semua dari kita ada hak dan kewajiban. Termasuk saya punya hak dan kewajiban, diantaranya kewajiban saya menunaikan hak keluarga. Ya, orang yang di rumah mereka berhak mendapatkan ya hak yang mereka dapatkan dari saya. Maka hak itu bisa saya tunaikan paling mudah ya malam ya ba'da Isya itu. Sehingga dari sini ya kalau sifatnya nggak rutin saya bisa ya insya Allah bisa saya terima, tapi kalau sifatnya rutin memang saya tidak akan terima karena ada dalil dari Rasulullah SAW tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya yang namanya hukum makruh begadang selepas Isya itu ternyata juga ada pengecualian. Ya, namanya pengecualian itu kan yo ojo digawe kecuali terus ngono to. Nah, pengecualian itu berarti kan arang kade. Dan itu dibahas oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Pembahasan yaitu bolehnya begadang malam. Nah, pun sakniki lek jenengan pengen lek-lekan, lah cari ilmunya, Pak. Ada 3 tempat kita boleh lek-lekan. Ya, pengen melek bengi gak apa-apa, Pak. Ya, tapi di 3 tempat ini Imam Bukhari menjelaskan. Dan ini juga masukan yang membangun bagi adik-adik, anak pemuda-pemuda yalah yang mungkin punya jiwa entrepreneur usaha. Saya kan marak coffee shop, buka wedangan kopi atau kopi shop gitu. Rata-rata ramene awan neng sore apa bengi neng meh esuk. Rata-rata ramene kan bengi. Tapi kalau dilihat dari potret Islam, orang yang ada di kafe kopi itu rata-rata orang yang melalaikan waktu, wis pokoknya begadang gak ono nilainya, ya, arang manfaatnya, atau banyak yang membawa kebaikan. Yang mana? Malah akeh sing gak ono manfaatnya, nongkrong tok, jaduman gak jelas. Nah ini sekarang potensi buka coffee shop tapi sesuai dengan yang dicontohkan oleh Imam Bukhari. No, buka kopi tapi enek telu iki, Pak. Karena inilah waktu begadang yang dibolehkan. Pertama, asamru baina zaujain. Begadangnya suami dan istri. No, kuwi malah entuk. Silahkan. Suami dan istri begadang, lek-lekan, ibadah. Ya, sesekali nunggu putrane lek alit-alit ben lah turu dhisik. Ya. Paling jam 09.30, setengah 09.00 anak-anak wis padha turu. Nah, jenengan katon ngajak istrine, "Ayo, Dik, neng ndi jalan-jalan malam." "Neng ndi, Mas?" "Neng kafe kopi." Kopi ndiki enek ya, bocah masjid Munirah
gawe kopi tapi enek tempat khusus untuk pasangan suami istri. Wah, di ngobrol, di jaduman. Wah, itu Mas potensi pasar nih. Gue enek loh. Kafe kopi ya, ada KBU-nya itu. Ya, untuk menjaga suami istri, monggo silahkan berdua di sini. Arep tekan jamiro, ya, jam 1:30, jam 1:30, ya, silahkan. Belum ada kan hari ini. Boleh Pak, ngobrol suami istri sampai subuh itu tidak apa-apa. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, panjang ceritanya, yang dikenal dengan hadis Ummu Zara. Ya, hadis Ummu Zara itu kisahnya Khadijah diceritakan kepada Rasul dari habis Isya sampai menjelang subuh. Dan Rasul mendengarnya dengan baik. Jenengan sanggup Pak lek dijak cerita ibu gitu, diajak cerita ibu nih bocah-bocah niku ya, bar Isya tekan subuh sanggup? Gak patek percaya lho. Paling jenengan tinggal sare. Nggih napa mboten? Nggih, yakin lho. Rasul mendengar cerita Aisyah radhiyallahu taala anha mulai habis Isya sampai subuh. Hanya untuk menyenangkan Aisyah yang saat itu sedang pengen cerita. Ya. Terkadang sing penting itu kita menjadi pendengar yang setia bagi pasangan kok. Pun niku seneng. Lah kalau kita tidak bisa menjadi telinga yang baik, akhirnya pasangan kita golek kuping liya. Nah niku malah sing masalah. Dari kupingnya gak ketemu, akhirnya sosial media bahane gawe status, sak donya roh. Gitu. Kadang wong maca status niku macem-macem, Pak. Ya, ketemu anak gawe status. Ya, wong tua apa mara tua sing maca deleng statusnya mantu. Statusnya gak enek tulisannya blas. Kur ikon nangis, wis kuwi wong tua ki enek apa ya? Ya, kok gawe status nangis. Pikirane nang ndi-ndi. Ya, enek ora enek tulisane nih, wis pikire macem-macem. Itulah kita diminta oleh Islam, ya, contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya bisa mendengar yang baik, menjadi pendengar yang baik buat keluarga, khususnya buat pasangan. Ini contoh. Yang pertama, kita boleh begadang kapan? Ya, ketika suami dan istri. Silakan. Yang kedua, boleh begadang contohnya ketika Umar bin Khattab keluar sholat Isya, habis sholat Isya di Masjid Nabawi, itu ada dua anak muda yang ngobrol terkait dengan agama, bahas agama, ngobrol bocah loro. Umar pulang ke rumahnya, menjelang subuh Umar masuk lagi Masjid Nabawi, bocah loro kuwi sik gayeng bahas agama. Umar kemudian senyum, Islam akan jaya kalau pemudanya seperti ini. Atau sipun apa? Begadang boleh untuk ilmu. Nah, maka tadi Mas, yang mau buka coffee shop mau silakan. Ya, buka kafe kopi, isinya setiap hari ada jadwal kajian. Waduh. Ya kan, malam Senin jadwal kajian tafsir, malam Selasa kajian akidah, malam Rebu, terus ada diskusi ilmiah, ada obrolan fikih, macam-macam, maslahat. Tidak apa-apa daripada ngobrol yang gak jelas. Karena kita butuh anak-anak muda yang semangat di dalam beragama, orang tua ya yang kemudian dihormati karena ketokohannya dan usia tuanya juga karena ilmu dan agama.
Itu yang kedua. Yang terakhir, begadang itu boleh untuk islah bainal muslimin. Ya, umpamanya ada dulur sing padu, jenengan akurne, jenengan napa niku tengahi, itu sampai tengah malam nggak apa-apa, berpahala. Boleh kita begadang untuk mengakurkan saudara-saudara muslimin yang sedang bertikai. Nah, terkadang kan ngakur nih wong mosok kur pahitan, dijak ngopi mau. Nah, neng kopi ini masih mau. Nah, itu masya Allah ada manfaatnya. Nah, ini begadang yang dibolehkan, sehingga waktu demi waktu kita ini semuanya bermanfaat, sehingga ujung-ujungnya kita termasuk umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberkahi secara usia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teng surat Al-Kahfi, gitu, teng surat Al-Kahfi niku enten cerita sedikit. Temanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi beberapa pemuda yang masuk gua untuk menyelamatkan agama dari pemimpin yang zalim saat itu, pemimpin yang kafir saat itu. Ketika masuk gua tidur, dan ternyata Allah tidurkan berapa lama? Nah, ini di surat Al-Kahfi disebutkan walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinin wasdadu tis'a. Allah tidurkan pemuda Ashabul Kahfi sepanjang 300 tahun, punjul 9 tahun. Pinten Mas? Pinten tahun Allah tidurkan Ashabul Kahfi? 300 tahun, punjul 9 tahun. Pinten Mas? Hah? 309? Enggak. 300 tahun, punjul 9 tahun. Berapa Mas? Yo sakmono. Ojo dijumlah. Karena Allah berfirman tanpa dijumlah. Ya, lek dijumlah kan jane gampang, ketemu 300 tambah 9 jadine 309 tahun. Tapi enggak di situ. Nanti bisa dilihat Al-Kahfi surat 20 sampai 25 enggak ayat 25. Walabithu fi kahfihim, Allah tidurkan para pemuda Ashabul Kahfi thalathami'ati sinin, 300 tahun, wasdadu tambah tis'a 9 tahun. Loh, apa bedanya? 300 punjul 9 mbek 309 beda. Kalau dalam ilmu ya Quran, di situ ada mukjizat besar, ada bedanya. Karena yang namanya waktu, termasuk usia kita ini, jenenge waktu itu kuncinya itu ada 2 dari dulu sampai sekarang. Ada acuan matahari, makanya sampai ada istilah tahun Masehi. Ada yang acuannya lunar, rembulan, makanya ada istilah kalender Komariah atau Hijriyah hari ini. Awake dhewe salat niku waktune acuane srengenge napa bulan? Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya niku acuane srengenge napa bulan? Srengenge. Dari dulu itu matahari. Ya. Makanya kan mudah mempelajari waktu sholat niku to. Jenenge fajar sodik muncul was genah kuwi. Ya, wayahe subuh. Zuhur asar riyen zaman kula alim modale kur napa? Kadang kur gagang
telo niku tok. Wit telo niku ya ceklekane niku karek di umpamane sedotan niki wit telo karek ditibakne nggih. Ya, luwih dawa ayang-ayange apa luwih dawa wit telone. Niku acuan untuk menentukan sholat duhur dan sholat asar. Pun simpel. Srengenge ndelep terbenamnya matahari wayahe sholat maghrib. Srengenge entek peteng dedeg wayahe sholat isya. Pun simpel. Tapi ini hanya untuk acuan sholat wajib. Ibadah-ibadah Islam yang lainnya acuannya banyakan matahari atau bulan? Bulan. Jenengan poso poso wajib niku tanggal 1 Ramadan apa tanggal 1 Agustus? 1 Ramadan apa 1 Agustus? 1 Ramadan. Wingi jenengan beleh mendo kurban utawa lembu tanggal 10 Dzulhijjah apa 10 September? Kalau masahinya bisa beda-beda. Tapi kita puasa pasti 1 Ramadan, kita Idul Fitri pasti 1 Syawal, kita Idul Adha pasti 10 Dzulhijjah. Syariat semuanya acuannya bulan. Padahal acuan matahari dengan bulan niku enten bentene. Setahun lek melus hitungan matahari Januari, Februari sampai Desember cacahe pinten? 12. Kalender Komariah mulai Muharram, Safar sampai sasi niki Dzulhijjah cacahe enten pinten? 12. Sing bedane jumlah harinya. Januari, Februari sampai Desember niku sesasi enten pinten dinten? Lek mboten 31 kecuali Februari. Nggih napa mboten? Enten tahun kabisan. Nah, kalau kalender Komariah Ramadan, Syawal, Rajab niku sesasi enten pinten dinten? 29. Lek mboten enten hilal, mboten ketinggal digenepne dadi 30. Katahan sing pundi sesasine? Katahan sing Masehi napa sing Komariah? Sing Masehi. Artosipun perputaran pergantian bulan ya cepetan sing matahari napa sing bulan? Perpindahan ganti sasi Komariah luwih cepet wong jumlahe 29 utawa 30 dalam 1 tahun. Perbedaan antara Masehi dan Komariah berapa hari terus? Enten 11 dinten toh? Nah, itulah kenapa Allah menyebut Ashabul Kahfi ditidurkan sepanjang 300 punjul 9 tahun. Lek ngitung awake dhewe nganggo apa? Lek nganggo hitungan srengenge, Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan sepanjang 300 tahun. Kalau kita menghitungnya pakai kalender Komariah, Ashabul Kahfi itu Allah tidurkan sepanjang 309 tahun. Karena 300 tahun Masehi itu sama dengan 309 Komariah atau Hijriyah. Ngoten Pak, karena perbedaan setahunnya wis 11 dino. Ya, ketemu 2 tahun wis 24 dino. Ketemu 100 tahun wis pirang atus dino. Ya, ketemu 300 tahun wis pirang atus ewu dino dadi. Nah ini ilmu mukjizat Al-Qur'an. Sehingga kita pun juga sama bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita
pengen introspeksi diri masalah waktu dan usia. Sing sakniki usiane 19 tahun angkat tangan. Gak ono. Sing 29 gak ono. Sing 39 oh ya gak ono ya. Kok gak ono sing 99 iki? 49. Artinya gini, mungkin di antara kita sing ngrasa ya, umurku sik 29. Aku masih berkepala 2. Kuwi hitungan KTP apa hitungan komariah? Lek hitungan KTP 29 tahun, hitungan komariah pun 3 doso. Awake dhewe niki tuwa setahun lek pakai hitungan komariah. Pun jenengan titeni ini. Ya, lah ini banyak yang salah kaprah di dalam memahami. Wong kula niku gadah santri-santri niku. Santri kula kan rata-rata pun gede-gede. Niku enten sing nemoni, "Ustaz, nyuwun tulung." Njaluk tulung apa? Ngancani teng calon maratuwa. Wah, meh rabi. Ya Ustaz. Alasannya pengen ngikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi sing sithik nikah di usia 25 tahun. Oh, usiamu selawe nggih. KTP apa hijriah? KTP. Wis 26 kowe iki asline. Lah pengen madakne Nabi itu semua usia beliau dari lahir sampai wafat itu pakai hitungan Masehi napa komariah? Komariah. Ya. Jadi Rasul menikah usia 25 tahun itu pakai usia komariah. Lek nganggo Masehi 24. Nah, kita ini kadang adik-adik itu ya, usia 25 tahun pengen ngikuti Nabi. Usia KTP wis 26 nih, punjulan setahun awak. Kuduwe pas KTP ne 24, lah kuwi lagi selawe usiamu komariah. Sami ngapunten. Ingkang sing sepuh-sepuh ya. Masya Allah, aku bersyukur Allah Subhanahu wa taala maringi urip kok ya wis padha mek Kanjeng Nabi. Lah pinten to yuswane jenengan, Mbah? Wis swidak 3. Lah niku usia napa niku? KTP napa komariah? Yo KTP. Oh, pun bonus setahun niku. Pun boten saged dipadani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wafat usia 63 tahun, itu usia komariah. Kalau pakai hitungan matahari, Rasul wafat usianya 62 tahun. Jadi lek pengen madak-madak ini ku sing komplit ngoten. Ya, kalau Pak Rasul pakai komariah, dia pakai komariah. Dan rata-rata agama ini berpatokannya dengan kalender komariah atau hari ini dikenal dengan kalender hijriah. Jenengan kan apal kabeh to niki lek tanggal, bulan, tahun, KTP to. Mboten enten sing lali to. Nah, niki enten PR, Pak. Mungkin jenengan padosi tanggal, sasi kalian tahun hijriah jenengan. Lahir tanggal piro, sasi opo, tahun hijriah piro. Karena kita mau muslim. Untuk saudari-saudari ya, muslimat, ibu-ibu, adik-adik yang sudah balik-balik, sama. Ketika mereka punya hari-hari sebagai uzur halangan setiap bulan, niku lek ngitungi nganggo tanggal kalender Masehi, sangat berpotensi mesti merucut ora podo antara sasi wingi nggih sasi saiki. Sasi wingi aku halangan tanggal 7. Saiki kok maju sedina ya 8. Nah, niku perkarane ya karena pakai sistem Masehi. Cobi jenengan gantos pakainya hari bukan tanggal. Ya, lek sasi wingi mulainya Senin, sasi iki insya Allah juga Senin. Dengan catatan
tidak mengkonsumsi sesuatu sing aneh-aneh, ya, tidak ngunjuk sing aneh-aneh, makan sing aneh-aneh, insya Allah siklus haidnya itu normal. Sasi wingi Senin, sisa iki Senin, sesuk Senin terus. Tapi lek nganggo tanggal biasanya potensi merucut, ya, sedino 2 hari itu ada. Ini bagian dari kesempurnaan Islam sampai ada di pembahasan-pembahasan semacam ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala, apa yang kami sampaikan tadi memang terkait dengan keberkahan waktu, keberkahan usia, ya, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena ketika Nabi SAW unggul di dalam keberkahan usia, ya, beliau wafat usia 63 tahun dengan mengenalkan Islam sejazirah Arab. Dari usia 40 tahun beliau baru dilantik jadi nabi. Ya, usia 40 tahun itu dilantik jadi nabi. Artinya dakwah berjuang dalam mengemban amanah menyebarkan Islam baru mulai usia 40 tahun. Dan tidak pernah ada sejarahnya Rasul izin dakwah goro-goro opnam gerak, nggak ada. Padahal usia dilantik jadi Rasul 40 tahun. Lah hari ini kan beda jauh. Kita usia 40 tahun, wah wis jak ngaji wis, ya, masalah boyongan, ya, asam urat kambuh, ya kan, hipertensi, rodok ngeluh, vertigo, macam-macam. Padahal usia 40 tahun. Artinya Islam itu membahas selain masalah tauhid, akidah, ini juga nggak luput. 13 tahun berdakwah berarti usia Rasul 40 tambah 13, 53. Kemudian diperintah pindah hijrah ke Madinah. 2 tahun hijrah, Allah perintahkan mulai berperang. Ada jihad, perang Badar untuk pertama kali usia Rasul 55 tahun. Baru diizinkan jupuk pedang, jupuk tameng, pakai baju perang. Usia Nabi berapa? 55 tahun. Hari ini usia 55 tahun persiapan apa itu? Pensiun. Nabi baru perang usia 55 tahun. Artinya dalam kamus Islam tidak pernah dikenal istilah pensiun dalam berilmu, dalam beramal dan berjuang. Ya, jangan sampai yang sudah mungkin usianya, ya, 55 tahun, ya, ke atas, harapannya mau ngenteni 2 perkara. Lek ora putune sing teko, nggih, malaikat maut sing teko. Lah ini kan berarti eman-eman. Ya, sehingga waktu terbuang, amal enggak bertambah, sia-sia. Maka kita ambil contoh dari kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa waktu usia terliputi dengan keberkahan, kemuliaan, bimbingan dari Allah, petunjuk, hidayah, macam-macam. Dan itu sampai di kita, diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian kepada para imam-imam, para ahli ilmu sampai hari ini. Sehingga kita pun juga bisa mewarisinya. Gak ada kata terlambat, gak ada kata eman-eman untuk memulai di dalam beramal soleh, istiqomah dalam ibadah, semuanya. Yang adik-adik juga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, tidak membuang-buangnya dengan berbagai macam amalan-amalan yang menguras tenaga, menguras energi, ya, bahkan membuang-buang harta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam langkah-langkah dalam perbuatan
ibadah dan amal soleh lainnya. Allahumma amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi ilmina wa fi ta'amina wa fi syurbina wa fi amwalina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka jannatakal firdaus a'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.